Tes, alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, suasananya syahdu, suasananya mendung, tapi mudah-mudahan hati kita tidak mendung ya ibu-ibu, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhani'ukunna jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan azimatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Assalam Bunda Ana, juga segenap para pengurusnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga ibu-ibu solihat ahlul Quran, insyaallah calon hafizat, calon penghafal Quran 30 juz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafizal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, sungguh hati saya senang sekali bertemu dengan ibu-ibu solihat yang hadir di majelis ini, dengan wajah yang ceria, dengan pakaian yang juga ceria, ya. Masya Allah, warna marun itu membuat semangat ibu-ibu ya. Tentunya segala puji bagi Allah yang telah menghantarkan kita, meringankan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga kita bisa hadir di tempat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau bukan karena izin Allah, ibu-ibu sholihat, kita nggak akan mungkin bisa sampai di tempat ini. Betul Bu? Betul. Ibu sudah masak belum? Sudah beres-beres di rumah belum? Gitu ya. Biasanya kalau ibu-ibu mau pergi pengajian ya, itu persiapannya sudah sejak dari tadi malam. Nah, sejak persiapan itulah pahala Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah terus mengalir sampai nanti kita pulang dari majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Asalkan ikhlas, niatnya lurus. Jangan sampai rumah nanti banyak keluh kesahnya ya. Sampai rumah lihat rumah berantakan, lihat rumah belum beres ya. Terus apa Bu? Ngomel. Ceramahnya pindah. Kalau di sini dengerin ceramah, begitu sampai rumah ibu yang berceramah. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah, insya Allah ibu-ibu di tempat ini semuanya solihat, semua, tidak ada yang seperti itu. Semoga menjadi ahlul jannah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bicara tentang bahagianya hati kita bersama Al-Quran. Ada yang pernah merasa tidak bahagia dekat dengan Al-Quran? Ada? Ada yang merasa lelah, merasa capek bersama Al-Quran? Tidak, insya Allah ya. Tentunya ibu-ibu salihat, Al-Quran ini map dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau perjalanan ya, mau safar ya, mau menuju ke tempat tertentu, kita nggak tahu alamat, itu pasti kita pakai map
Ya Google Map lah seperti itu. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Tentu dalam hidup ini kita harus tahu arahnya kita ini mau kemana. Betul ibu-ibu? Ya, mapnya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang menunjukkan kita jalan sampai nanti kita bisa ke surganya Allah. Jadi orang beriman itu tentunya menjadikan Al-Quran bukan hanya sesuatu yang dibaca saja setiap hari, bukan, tetapi sesuatu yang menjadi nilai dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menjadi ahlul Quran itu, ibu-ibu, kita tidak boleh bermaksiat pada Allah. Ya, ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah di muka bumi, betul? Ya. Dalam satu riwayat disebutkan, ya, ini perkataannya Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, innallaha ahlin, sesungguhnya Allah di muka bumi ini memiliki keluarga, ibu-ibu sekalian. Qila man hum ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, siapa keluarganya Allah di muka bumi ini wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, hum ahlul Quran wa khassatuhu. Mereka adalah ahlul Quran dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu ya ibu-ibu, orang yang bisa dekat hatinya dengan Al-Quran, orang yang bisa dekat jiwanya dengan Al-Quran, itu adalah orang yang dipilih sama Allah. Dan manusia atau hamba pilihan Allah ini, yang dia bisa dekat dengan Al-Quran, yang dia bisa berinteraksi hari-harinya itu dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan merasakan kebahagiaan. Letaknya di mana? Nanti kita akan bahas. Nah, itu. Jadi tidak ada orang yang rugi dekat dengan Al-Quran. Justru sebaliknya, kalau kita jauh dari Al-Quran, maka kita enggak pernah tahu hidup ini mau kemana. Gitu. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, kenapa Al-Quran itu menjadikan seseorang bahagia? Seorang sahabat mengatakan, lau tahiratil qulub lama syabi'at minal Quran. Kalau hati kita ini bersih, maka kita tidak pernah kenyang dengan Al-Quran, maka kita tidak pernah puas dengan Al-Quran, maka kita enggak pengen sehari itu enggak baca Al-Quran. Betul Bu? Betul. Nah itu, para ulama mengatakan bahwa Al-Quran huwa ghidha'ur ruh. Al-Quran itu adalah gizinya jiwa kita. Jadi sebenarnya kita yang butuh Al-Quran atau Al-Quran yang butuh untuk kita baca? Kita yang butuh Al-Quran. Kita yang butuh Al-Quran. Bahkan bisa menjadi doa kita, ya Allah, suatu saat nanti jika Engkau memanggilku, wafatkan aku ketika aku sedang membaca Al-Quran. Ya. Ada dua sahabat Nabi yang ketika ajalnya menjemput sedang membaca Al-Quran, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Nah itu. Kemudian ada seorang sahabat Nabi, Abdullah Amr bin As, ya. Beliau diperintahkan oleh Rasul untuk membaca Al-Quran sehari itu 1 juz. Tetapi beliau mengatakan, wahai Rasul, 1 juz itu amatlah sedikit. Kalau baca Al-Quran 1 juz para sahabat, berarti interaksinya dengan Al-Quran sangat sedikit. Maka aku minta izin kepadamu wahai Rasul untuk menghatamkan Al-Quran itu selama 3 hari. Masya Allah. Berarti 10 juz itu dalam 1 hari. Sanggup Bu? Enggak sanggup.
Nggak apa-apa, insya Allah kita sedang berupaya, kita sedang berusaha. Kalau kita hari ini, ibu-ibu sekalian, bukan hanya sekedar membaca. Kalau para sahabat sudah paham apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Kalau kita hari ini membaca Al-Quran sambil baca terjemahnya dan sambil tadabbur ayat-ayatnya, itu yang penting buat kita. Ada yang sudah pernah hatam membaca terjemah Al-Quran, Bu? Belum. Ngajinya sudah berapa tahun, Bu Ana? Ya, jadi targetnya bukan lagi hatam Quran 30 juz dalam membacanya, ya. Bukan hatam bacanya, tapi coba kita bikin target untuk hatam membaca terjemahan Al-Quran. Bisa, Bu? Bisa. Supaya ibu tahu kalau bumbu dapur itu semua ada di dalam Al-Quran. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada bawang bombay, ada kemiri, ada ketumbar, ada madu. Semuanya yang di dapur-dapur kita itu, Bu, ada di dalam Al-Quran. Baca terjemahnya supaya interaksi kita makin kuat dengan Al-Quran. Kalau orang baca Al-Quran kemudian dia tahu artinya, dia tahu maknanya, maka dia tambah asyik lagi. Gitu. Kita nggak tahu artinya saja, Al-Quran itu memiliki magnet buat diri kita, narik terus. Ya, tadi syaratnya hati kita harus bersih. Baca Al-Quran 1 halaman, pengen tambah lagi, kurang gitu. Kalau ibu-ibu bacanya mungkin 1 ain, kurang, mau tambah lagi. Sudah tambah lagi, nanggung, mau nambah lagi lah gitu. Kan seperti itu. Seperti ada daya magnet yang menarik diri kita untuk terus membaca Al-Quran. Gak pernah kenyang jiwanya. Tapi syaratnya hati kita harus bersih. Nah itu. Ibu-ibu sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Al-Quran membuat diri kita bahagia? Ya, karena kenikmatan yang bisa kita rasakan itu dunia dan akhirat. Betul, Bu? Betul. Jangankan membaca Al-Quran, lihatnya saja, menatapnya saja, membukanya saja, melihat ayat-ayatnya saja, belum nih kita belum baca, baru lihat aja, itu udah ada pahalanya di situ. Jadi kalau kita dalam keadaan sedang futur, kita dalam keadaan sedang lemah, imannya lagi turun, lihat aja Al-Quran. Jangan sampai kita nggak lihat dalam 1 hari itu nggak melihat Al-Quran. Dilihat saja Al-Quran itu sudah mendapat pahala. Tapi ya jangan dilihat terus. Kan ada pahalanya gitu ya, udah dilihat terus gitu. Jangan dilihat terus. Itu kalau iman kita sedang drop, sedang turun, lihatlah Al-Quran. Tapi kalau iman kita sedang naik, berinteraksilah secara maksimal dengan Al-Quran. Pertama, yang membuat diri kita ini bahagia, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat tentunya dia akan menjadi syafaat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Syafaat itu apa, Bu? Pertolongan, keringanan, li ashabihi, untuk sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Pertama, orang yang mau membaca Al-Quran, itu sahabat Al-Quran. Kedua, orang yang mau mempelajari Al-Quran, itu sahabatnya Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu harus kita pelajari. Kenapa? Karena manusia itu sudah menerima amanah Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan nikmat Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini. Karena saat kita nanti pulang kembali kepada Allah, kita sudah nggak bisa lagi baca Al-Quran. Dan pada hari kiamat nanti seluruh Al-Quran Allah musnahkan illa wahid, kecuali satu Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Makanya kenapa hari ini ya, banyak orang-orang yang semangat pengen menghafalkan Al-Quran. Karena pada satu hari nanti ketika Al-Quran sudah tidak kita temukan, ibu-ibu sekalian, Al-Quran ada di dalam hati-hati kita. Karena kita hafal Al-Quran. Tapi proses menghafal itu sudah pada tahap yang sangat tinggi sekali. Untuk kita mulailah dari proses yang paling awal, membaca kemudian dipelajari. Bagian dari mempelajari Al-Quran itu adalah baca terjemahnya, kemudian tadaburi. Seperti tadi ada ayat yang dibaca ya, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada sebuah gunung, maka gunung gak akan mampu memikulnya. Tetapi manusia merasa mampu. Tadaburi ayat ini, apa sih maksudnya ayat ini? Nah itu bagian dari mentadaburi Al-Quran. Baca Al-Quran bukan hanya sekedar kita bisa baca, ya. Tetapi bacalah secara tartil, bacalah secara benar. Ya. Ada yang baca Al-Quran lancar, tapi belum tentu tartil. Tartil itu sesuai dengan tajwidnya. Perbaiki tajwidnya. Ini bagian dari proses yang Allah berikan pahala insya Allah di dalamnya kalau kita ikhlas. Belajar tajwid, belajar tahsin, cari guru untuk ngajarin supaya baca Quran kita ini baik dan benar, ibu-ibu. Setuju? Setuju. Kenapa? Beda pahalanya orang yang terbata-bata dengan orang yang mahir baca Al-Qurannya. Tapi tetap dapat pahala, jadi harus ada tetap semangat gitu. Ya. Hadisnya begini, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Masya Allah, orang yang mahir membaca Al-Quran itu, ibu-ibu, pada hari kiamat nanti tepatnya akan sejajar dengan para malaikat Allah yang mulia. Masya Allah. Di mana? Di dalam surganya, itu sejajar dengan para malaikat Allah yang mulia. Tapi hadis ini dilanjutkan oleh Rasul, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa 'alaihi syaqqun falahu ajron. Dan orang yang membaca Al-Quran kemudian dia tersendat-sendat, terbata-bata, ya, ketukar-tukar hurufnya, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, ha dibaca kha dibaca ja, gitu ya Bu, biasa ya gitu. Falahu ajron kata Rasul. Tapi dia mendapatkan dua pahala. Pertama pahala mau bacanya, kedua pahala kesulitannya itu, masya Allah. Nah itu, jadi rugi kalau kita tidak mau mempelajari Al-Quran, kita tidak mau memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian dalam hadis lain disebut Iqra wartaq fa inna manzilatuha ila akhiri ayah kata Rasul. Baca kemudian tingkatkan. Apa yang kita tingkatkan? Kualitas dan kuantitas. Fa inna manzilatuhu ila akhiri ayat. Sesungguhnya kedudukan kita Bu nanti di akhirat itu tergantung dari seberapa banyak ayat yang kita baca dan seberapa banyak ayat yang kita
hafal. Nah, itu. Jadi ada sedikit waktu luang, waktu senggang, bacalah Al-Quran. Memang kita punya musuh dalam hal ini. Musuh kita handphone. Ibu-ibu tuh lebih senang baca Quran, buka Quran atau buka handphone, Bu? Jujur aja, ya, tergantung moodnya. Kalau buka handphone pun, itu yang dilihat apa? Marketplace, orang jualan. Ya, jadi ibu-ibu kalau di sini nggak tahu yang namanya Shopee, apalagi Tokopedia gitu ya, Lazada gitu, itu alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu tahu nanti ketagihan. Kalau sudah ketagihan, Al-Qur'annya ditinggalkan, nauzubillah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita. Ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Ya. Jadi Rasul itu sudah mengkhawatirkan kondisi umatnya di penghujung zaman. Wa qala Rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah curhat ke Allah. Ya Allah, aku mengkhawatirkan ya, di penghujung zaman nanti umatku ini sudah menjadikan Al-Quran sesuatu yang mahjuro. Mahjuro itu yang bagaimana? Sesuatu yang ditinggalkan. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah enggak. Ya. Sesuatu yang ditinggalkan, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena lebih enak lihat handphone daripada lihat Al-Quran. Lebih enak ngepoin orang daripada ngepoin Al-Quran. Ya, apalagi kalau infotainment. Tuh. Ya, infotainment itu kan bikin kita pengen terus menerus ya Bu. Makanya sebaiknya kita nggak lihat yang begitu-begituan Bu. Kenapa? Karena kalau sudah kita lihat yang begitu-begituan, nanti akan ketagihan. Kalau kita sudah ketagihan, Al-Quran kita akan terbengkalai nanti. Padahal yang membuat diri kita dan jiwa kita bahagia bukan infotainment, ya, tetapi adalah Al-Quran. Masih ada yang melihat acara-acara infotainment di sini? Nggak ada ya? Ada apa sih itu namanya, pagi-pagi itu ada selebrita was-was ya, apalagi Bu ya, pokoknya begitulah ya. Di rumah saya nggak ada TV soalnya. Insight ya begitu. Ibu-ibu nggak nonton TV tapi TV-nya pindah ke handphone, sama aja gitu. Semua punya handphone ya Bu ya. Di handphonenya ada aplikasi Quran nggak? Ada ya. Nah, bagus. Jangan sampai aplikasi Quran nggak ada di handphone kita, karena itu ya buat kalau kita dalam keadaan tidak bawa Al-Quran, kita masih bisa tetap membaca Al-Quran. Nah, itu ya. Itu yang pertama tadi, syafaat. Ya, sehingga itu membuat jiwa kita, membuat hati kita bahagia. Ada perkataan seorang ulama, Said Qutb mengatakan ya dalam kitab Fidhilalil Qur'annya, hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan. Beliau mengatakan begitu. Ya, hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan, kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain kecuali kita sendiri yang merasakannya saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan keberkahan dalam hidup kita. Kita rasakan ya Bu, Al-Quran memberikan keberkahan dalam hidup kita. Al-Quran menjadikan hidup kita ini tenang.
Al-Quran menjadikan seluruh penyakit-penyakit kita hilang. Nanti ada di poin berikutnya ya, kenapa kita ini bahagia dengan Al-Quran ya. Yang kedua, sebaik-baiknya manusia. Jadi Al-Quran itu bisa mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan derajat kaum yang lainnya. Seseorang itu mulia dengan Al-Quran dan seseorang itu hina juga dengan Al-Quran saat dia mengabaikan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tempat yang mulia, tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat, dekatlah dengan Al-Quran. Di dalam tas kita itu siapkan Al-Quran. Tasnya ada 3, berarti Al-Qurannya pun ada 3. Masing-masing tas kita dikasih Al-Quran. Gitu ya Bu? Kenapa? Karena biasanya ibu-ibu itu tasnya banyak, nggak cukup 1. Bajunya merah, tasnya warna merah. Ya, bajunya hijau, tasnya warna hijau. Jadi harus disiapkan Al-Quran. Al-Quran dan sajadah. Ya. Al-Quran dan sajadah. Mau kena? Ya sebenarnya pandemi sudah mengajarkan kita ya Bu untuk itu. Jadi selalu siap sajadah di tas kita, sajadah Al-Quran mau kena. Nah itu. Ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia di hadapan Allah itu adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran. Kalau sudah belajar, disampaikan lagi Al-Qurannya kepada orang lain. Sebaik-baik kita, orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang mau belajar Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan, sampai kapan kita belajar Al-Quran? Sampai kapan Bu? Sampai jenazah kita mau masuk ke dalam kubur. Sampai kita disolatkan, baru selesai kita. Kalau kita belum pandai membaca Al-Quran, belajarlah. Kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah. Jangan malu. Malu sama cucu, malu sama anak, ya. Gengsi. Malulah sama Allah. Saat ketika kita nanti pulang kembali kepada Allah, kita belum bisa baca Al-Quran. Itu yang kita harus malu. Kalau sama manusia mah nggak usah malu Bu. Sekalipun kita diajarin sama anak kecil, sekalipun kita diajari sama cucu kita, anak kita, nggak apa-apa, karena mereka belajarnya sekarang sudah langsung belajar tajwid di sekolahnya. Apalagi kalau yang masuk sekolah IT, masuk pondok pesantren misalnya, gitu. Kita diajarin sekarang, nggak apa-apa. Kita lagi baca disalahin, ibu marah nggak? Enggak. Kenapa nak kok salah? Iya itu ibu tuh kurang dengungnya, gitu. Itu ibu kurang, itu harusnya panjang matnya, jangan dibaca pendek. Jangan marah. Alhamdulillah cucu saya ngajarin. Alhamdulillah anak saya ngajarin. Berarti dia peduli dengan kita. Ibu-ibu, saya sekedar sharing ya. Saya pernah punya murid di usia 62 tahun. Pada saat beliau sudah pensiun, beliau menginfakkan seluruh jiwa dan raganya untuk Al-Quran. Ya, ada seorang ibu ketika dia masuk di usia pensiun, dia niat, dia bertekad mau menghafalkan Al-Quran. Pada saat itu saya belum menikah ya, di tahun 1996 kalau nggak salah ya. Dia datang kepada saya minta tolong diajarkan Al-Quran. Sudah bisa baca, tetapi jiping, apa itu? Jiping? Ngaji kuping, ya.
ngaji kupingan saya kasih tunjuk sih. Alif lam mim dzalikal kitab gitu ya. Saya pakai petunjuk, dia tangannya udah sampai bawah. Gitu ya. Karena jipping, belum tahu huruf. Akhirnya dengan kesungguhan beliau ya, singkat cerita, selama 4 tahun beliau bisa menghatamkan Al-Quran dan bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. 4 tahun belajarnya setiap hari. Satu hari saya bacain, besok dihafal, besoknya lagi disetor, terus nanti diajarin lagi halaman yang mau dihafalkan, saya baca dulu ya, setelah itu diperbaiki dulu, dihafal, disetor. Saya baca, dihafal, disetor, terus seperti itu 4 tahun. Usianya 62 tahun. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beliau bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Menghafalkan. Kalau hatam Qurannya udah nggak bisa dihitung. Kenapa tadi saya katakan perbaiki dulu bacaan kita, karena bacaan yang baik, yang benar itu berpengaruh Bu dalam proses menghafal. Kalau ibu-ibu sedang belajar menghafal Al-Quran, dan memang harus ada niat, saya mau menghafalkan Al-Quran, nggak 30 juz, minimal juz 30 ya. Ada yang sudah hafal juz 30 ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sholat, bacanya bukan hanya trikul aja, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tambah satu lagi Al-Kausar. Itu aja putarannya. Nggak apa-apa sih, tetap dapat pahala gitu ya. Tetapi kalau ibu atau kalau kita semua hafal juz 30 itu ya, dari mulai surat An-Naba, kita bisa ganti-ganti bacaan suratnya di dalam sholat. Dan itu nikmat ibu-ibu, itu bahagia banget rasanya. Hari ini pakai surat Ad-Duha ya, rakaat pertamanya, rakaat keduanya Asy-Syams, nanti zuhur surat apa lagi ya, asar apa lagi ya, jadi banyak pilihan. Maka berproseslah untuk menghafalkan Al-Quran, mulai dari yang paling ringan. Jangan udah sholatnya 2 rakaat, sholat subuh ya, bacaannya Inna a'toinakal kautsar sama Qul huwallahu ahad gitu. Kasihlah bonus untuk Allah dengan bacaan-bacaan yang lebih panjang dari itu ya, insya Allah. Itu man ta'allamal. Jadi kita belajar, setelah belajar kita ajarkan kepada orang lain ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita bahagia dengan Al-Quran? Karena orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia selalu dibersamai oleh para malaikat Allah yang mulia. Masya Allah. Duduknya kita di tempat ini, ibu-ibu sholihat, bukan hanya kita, tapi insya Allah ada malaikat-malaikat Allah yang mengaminkan doa-doa kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa ada hambaku yang sedang duduk dalam satu majelis di rumah-rumah Allah gitu ya, di majelis-majelisnya Allah, wa yatadarasuna bainahum, mereka saling belajar, saling mengajarkan, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah turunkan ketenangan ke dalam hati-hati kita. Saya yakin walau ibu belum masak, belum beres-beres rumah, kalau lagi ada di majelis, hati kita terasa tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita dilingkupi ya, kita dinaungi ya, oleh rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, kita ditemani oleh para malaikat-malaikatnya Allah yang siap mengaminkan doa-doa kita. Masya Allah. Bahagia enggak hati kita? Bahagia.
belajar bersama para malaikat Allah, karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat mulia, ibu-ibu sekalian. Wala ya'suna ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yu'maruna ma tuf'alun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para malaikat. Nah itu. Ya, jadi kita senang. Bahkan tadi sudah saya sebutkan, orang yang mahir di akhirat bersama para malaikat sejajar tempatnya. Orang yang sedang proses memperbaiki bacaan Al-Quran terbata-bata, dia juga dapat 2 pahala. Jadi senang, bahagia. Gak ada orang itu rugi membaca Al-Quran, sesungguhnya begitu. Tapi kalau hati kita bersih, ya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Ini yang membuat hati kita senang, ya. Kenapa? Karena setiap ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah tentunya bernilai pahala. Kita memang tidak hitung-hitung berapa besar pahalanya, gitu ya. Tetapi ini menjadi semangat buat kita, menjadi motivasi buat kita. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca 1 huruf saja dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Ini di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan berapa kebaikannya? 10. Tapi kita nggak usah ngitungin ya Bu. Nggak bisa dihitung, terlalu banyak. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Nah, 1 kebaikan ini, Ibu sekalian, akan Allah lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Ya, jadi kata Rasul gini, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 pahalanya. Walakinna, tetapi alifun harfun, alifnya pahala sendiri. Lamun harfun, lamnya pahala sendiri. Mimun harfun. Ya. Mimnya juga pahala sendiri. Kalau 10 alif lam mim itu sudah berapa? 30 pahalanya. Kalau kita baca 1 juz 1 hari, berapa pahalanya? Masya Allah, nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita hitung. Ya, itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan hebat, ya, dengan orang-orang yang mau dekat hatinya dengan Al-Quran. Dia mengatakan perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah, kata Rasul. Udah pernah Bu ketemu buah utrujah? Kalau di sini nggak ada, adanya di Mekah atau Madinah ada. Ya. Buah utrujah. Buah utrujah itu kayak buah delima, Ibu. Ya, aromanya harum. Aromanya harum. Delima itu kalau udah matang harum, ya. Ya. Kemudian rasanya nikmat. Nah itu. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Ya. Buah utrujah. Aromanya harum, rasanya nikmat. Tapi ini delimanya delima yang matang, ya. Ya, delima yang matang, delimanya surga. Ya. Kemudian perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Apa itu buah kurma, Bu? Gimana bau dan rasanya? Buah kurma tidak ada baunya. Benar ya? Kurma itu tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Manis karena masih beriman. Ya, cuma dia tidak mau membaca Al-Quran aja. Nah itu. Ketiga,
perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti bunga raihanah. Ada yang pernah ketemu dengan bunga raihanah? Semacam bunga kenanga, Bu. Ya. Semacam bunga kenanga. Baunya harum, tapi rasanya pahit. Nah itu perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, seperti bunga raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Nah itu. Yang keempat, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagai buah hanzolah. Apa itu hanzolah? Antawali. Ya, antawali. Gimana rasanya? Tidak ada baunya dan rasanya pahit. Kalau pertama tadi apa, Bu? Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Ya, utrujah. Baunya harum, rasanya nikmat. Yang kedua, perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Tidak ada baunya tapi rasanya manis. Mau pilih delima atau kurma? Ya, tentu kalau buah pinginnya yang baunya harum, rasanya manis, seperti buah mangga lah gitu ya. Mangga jatuh pohon. Nah, buah nangka, buah duren, nah seperti itu. Cempedak. Ketiga, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga kenanga, baunya harum, rasanya pahit. Ya, yang keempat, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hanzolah atau antawali, nggak ada baunya dan rasanya pahit. Ya, muttafaqun alaih hadisnya. Baik. Yang keempat, kenapa Al-Quran membuat kita bahagia? Karena sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Betul, Bu? Al-Quran itu adalah obat. Obat segala macam penyakit, baik penyakit zohir maupun penyakit batin. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 82, surat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi syifa, sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat buat orang-orang yang beriman. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami ini dengan Al-Quran. Kemudian dalam surat Fussilat juga ada ayat 44. Ya, Allah berfirman, qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Nah, satu lagi ya, saya tambah surat Yunus, Ibu-ibu, ayat 57 agar kita semakin yakin ya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-Mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam sudur kita, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah itu syifa. Kenapa kita dianjurkan untuk terus-menerus membaca Al-Quran? Agar Allah jaga hati kita dari
berbagai macam penyakit hati. Malas itu penyakit hati, iri, dengki, hasad ya ibu-ibu, suuzon, buruk sangka ya, itu suuzon, itu penyakit hati. Apalagi panjang angan-angan, termasuk ngepoin orang, itu sebenarnya penyakit hati gitu ya. Suka ceritain aib-aib orang lain, aibnya sendiri nggak dilihat. Nah itu, jadi kita bersihkan semua itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kalau kita sudah sibuk dengan Al-Quran, man syaghalahul Quran, kata Rasulullah, a'taituhu. Kalau kita hatinya sibuk dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kita sesuatu yang kita tidak minta, insyaallah. Jadi sibukkan hati ini dengan membaca Al-Quran, baca terjemah, baca tafsirnya, tadaburi ayat-ayatnya. Waktu kita sebentar di dunia ini ibu-ibu, sementara banyak banget hal yang harus kita lakukan. Belajar Al-Quran itu sepertinya kita masih sedikit sekali. Al-Quran semakin dipelajari, semakin membuat kita merasa bodoh. Betul Bu? Betul. Al-Quran itu semakin dipelajari, semakin membuat kita merasa kita itu bodoh ya. Nah itu. Nah kemudian ibu-ibu sholihat, saya ingin menyampaikan ya, ada beberapa penelitian tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bisa menjadi syifa. Pertama, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu sebenarnya bisa memberikan perubahan fisiologis yang besar bagi tubuh kita. Di antaranya adalah menurunkan depresi ya. Maka kenapa orang yang lagi stres ya, orang yang lagi banyak pikiran, banyak masalah, dianjurkannya untuk baca Al-Quran ya. Jadi menurunkan depresi dan kesedihan. Kita lagi sedih, lagi baper, apa tuh Bu baper? Bawah perasaan, dibawa perasaan. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah nggak ada yang baperan, nggak ada. Insya Allah semuanya kuat. Ya. Jadi jangan baperan ya Bu. Baperan tuh mudah tersinggung. Ya, itu ya. Jadi ini penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmed Al-Qadi ya di Klinik Besar Florida ya, pada tahun 1997 ya. Beliau meneliti bahwa lantunan-lantunan ayat Al-Quran ini bisa menurunkan tingkat kesetresan yang sangat tinggi, menurunkan depresi, kesedihan, dan juga meningkatkan ketenangan jiwa gitu. Makanya kenapa kita kalau lagi sedih baca aja Al-Quran, karena kalau kita nggak baca Al-Quran nanti kita malah baper. Kalau kita baper, akhirnya apa? Males makan, males minum, males ibadah, dan seterusnya. Ya. Itu lantunan ayat Al-Quran. Bahkan pernah ada yang meneliti juga bahwa bacaan Al-Quran itu diteliti dengan air ya, Ibu ya. Jadi dengan air putih. Itu ada air putih water ya, yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran ternyata molekul-molekulnya teratur sekali. Ini ada penelitian juga orang barat ya. Gitu. Tapi kalau air yang tidak dibacakan Al-Quran, dia molekul-molekulnya itu berantakan. Dan ini sudah saya praktekkan gitu ya. Saya selalu nyetel ini murotal. Nyetel murotal itu di dekat galon air. Jadi Ibu kalau di rumah ada galon air, ya Ibu baca Quran di situ, tapi jangan di dapur. Misalnya galonnya di tengah gitu ya, di ruang tengah, di sebelahnya ada kursi, Ibu baca Al-Quran di situ. Ya. Atau
Ibu taruh aja di situ murotal tilawah Al-Quran, di atasnya taruh handphone, dibacakan Al-Quran. Ya. Insya Allah ya, itu bisa jadi syifa. Siapapun yang minum air putih di rumah kita, itu akan tenang hatinya. Medianya hanya air putih aja. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, pernah dilakukan juga penelitian di studi di Universitas Salford di Inggris ya ibu-ibu, membaca Al-Quran itu terbukti efektif meredakan stres, gelisah dan kecemasan. Kemudian yang ketiga, penelitian dari Dr. Andri Abdurrahman, ya, ini dosen FMIPA Unpad Pajajaran ya. Jadi orang yang sering membaca Al-Quran itu bisa menstabilkan tekanan darah dan denyut jantungnya. Ya. Jadi ada semacam proses relaksasi transendensi ya, yang mengaktifkan sekaligus mengendalikan saraf kita. Nah itu. Jadi menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung. Nah ini kalau kita lihat dari sisi kesehatan. Kemudian yang keempat, orang yang dekat dengan Al-Quran, sering baca Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu bacaan hariannya, bisa meningkatkan daya ingat dan mempertajam konsentrasi. Dan ini juga sudah pernah ada yang melakukan penelitian. Seorang itu kalau di masa mudanya rajin membaca Al-Quran, apalagi kalau dia hafal Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan di waktu tuanya dia tidak pikun. Amin. Gitu. Ya. Jadi dimulainya dari sekarang, nggak terlambat, belum terlambat. Ya. Jadi meningkatkan daya ingat dan daya konsentrasi. Rajin baca Quran dari sekarang, rajin ngafalinnya, insya Allah mudah-mudahan di waktu tuanya dia tidak pikun atau terjauh dari penyakit apa bu namanya? Alzheimer ya, ya itu. Ya. Nah itu kalau kita bahasnya dari sisi kesehatan ya. Ini juga membuat hati kita bahagia dengan membaca Al-Quran itu. Hati kita tenang, kita nggak stres, kita nggak gelisah ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu sekalian ya, kenapa Al-Quran itu menjadikan kita ini bahagia? Karena Al-Quran membuat manusia menjadi produktif di dalam hidupnya. Masya Allah. Apa itu produktif? Beramal soleh, melakukan kebaikan dan menghasilkan kebaikan. Nah itu yang membuat hati kita bahagia, produktif. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu menjadi motivasi kalau kita dekat dengan Al-Quran. Maka sekali lagi, mari sama-sama ya ibu-ibu sekalian kita memanfaatkan usia dan rezeki yang Allah berikan kepada kita ini untuk berta'amul ma'al Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Rezeki memanfaatkan usia, rezeki kenikmatan, karunia yang Allah titipkan kepada kita hari ini untuk apa? Beramal soleh ya, untuk beramal soleh. Di antara amal soleh itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai ahlul Quran wa khassatuhu, keluarganya di muka bumi dan orang-orang pilihannya yang nanti pada hari kiamat diberikan syafaat dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Saya tutup dengan satu hadis bahwa ada dua amal soleh kita yang bisa menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah pahala dari puasa kita,
Yang kedua adalah pahala dari bacaan Al-Quran kita. As-siyamu wal Qur'anu ya'tiyani lil 'abdi yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi pahala siam kita, pahala puasa kita, pahala baca Al-Quran kita pada hari kiamat akan datang menemui kita dan memberikan syafaat kepada kita. Wa qala as-siyam. Kemudian pahala siam, pahala puasa kita berkata kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhu minat ta'am wasyarab. Aku sudah menahan dia dari rasa lapar dan haus karena bersusah payah untuk aku, yaitu berpuasa. Fasyafi'ni, berikan syafaat kepadanya ya Rabb. Ya, kemudian datang berikutnya pahala bacaan Quran kita. Ya, yaqulul Quran, pahala Quran kita berkata, ya Rabb, mana'tuhu minan naumi fil lail wan nahar. Aku sudah menahan hambamu ini dari tidur siang dan malamnya karena berlelah-lelah membaca aku. Fasyafi'ni, berikan syafaat kepadanya ya Rabb. Ini Masya Allah ibu-ibu, dua amalan yang harus kita jadikan amal favorit dalam hidup kita. Mudah-mudahan dua amal ini juga menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tambahkan satu lagi, la hasada illa fisnain. Dalam hidup ini kita tidak boleh iri terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Illa, kata Allah, kecuali kepada dua hamba. Yang pertama, rajulun soleh, kepada orang yang soleh, atahul Quran, dia diberi rezeki Quran oleh Allah, ya. Kemudian dia sibuk membacanya sepanjang pagi, siang, malamnya. Kita boleh iri dengan orang yang seperti ini. Yang kedua adalah rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah, wa huwa yunfiqu ana laili wan nahar. Kemudian dia sibuk menginfakkan hartanya itu sepanjang siang dan malam, maka kita boleh iri terhadapnya. Selain itu kita nggak boleh iri, ya. Jadi iri kita kepada ahlul Quran dan iri kita kepada orang yang dermawan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebaikan mudah-mudahan menjadi hidayah ya buat kita bersama. Kurangnya tolong dimaafkan. Mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kumpulkan dulu ya. Ya, kumpulkan dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam sholat ya Bu? Ya. Waalaikumsalam. Satu lagi? Boleh. Ya, baik. Saya coba jawab ya. Pertanyaan pertama tadi dari Ibu siapa? Bu Eva, Masya Allah. Ya. Jadi kita nggak baca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Ya, setiap hari ibu-ibu luar biasa, banyak amal-amalan yang dilakukan. Ada baca surat Al-Muluk, ada baca surat Al-Waqi'ah, ada baca surat Yasin, ada baca surat Al-Kahfi, ada baca surat Ad-Dukhan, gitu Bu? Ya, ada baca surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah ya. Kemudian apa lagi? Banyak lah ya. Yang itu menjadi wirid atau amal soleh ibu-ibu semuanya. Apakah itu diperbolehkan dan apakah itu sama dengan kita membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30? Perintahnya di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar ya ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana min dzikri fahal mim mudzakir. Ya. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini dengan mudah, maka bacalah yang mudah-mudah bagi kalian. Ya. Ma tayassara minal Quran. Mau baca dari juz 1 sampai juz 30, cakep. Ya. Mau yang dipilih wirid-wiridnya aja juga nggak apa-apa. Tetapi saran saya supaya kita menikmati rangkaian-rangkaian ayat-ayat Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, bolehlah sekali-sekali kita bacanya dari awal sampai akhir. Orang yang menghafal Quran pun tidak dari awal Bu. Orang yang menghafal Al-Quran itu mulainya dari juz 30, 29, 28, 27, 26 baru ke juz 1 gitu. Apa itu artinya? Kita membaca matayassara minal Quran, membaca sesuatu yang mudah dari Al-Quran ya. Itu teknisnya saja. Jadi boleh, silahkan. Tetapi ya, juga kita perlu menyiapkan waktu untuk membacanya dari awal juz 1 sampai akhir gitu. Akan dirasakan hal yang berbeda ya. Kalau kita baca surat-surat yang wirid itu kan ada keutamaannya ya ibu-ibu ya. Keutamaannya saya mau tanya dulu nih. Kalau baca surat Al-Waqi'ah apa keutamaannya? Supaya kaya. Oh, yang dibaca cuman Al-Waqi'ah sama ibu-ibu. Supaya kaya, supaya rezekinya lancar. Yang dimaksud adalah kaya hati. Ya, kaya hati. Ruh kita yang kaya. Ya. Kalau baca surat Al-Mulk apa keutamaannya, Bu? Surat Al-Mulk itu sebagai munjiah. Dijauhkan kita dari azab kubur ya. Baca surat Al-Kahfi keutamaannya apa? Al-Kahfi diberikan cahaya dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Baca surat Ad-Dukhan mungkin ibu-ibu masih jarang ya baca surat Ad-Dukhan ya. Surat Ad-Dukhan itu agar kita dilindungi dari berbagai macam musibah alam ya, seperti gempa ya, banjir, kebakaran dan sebagainya. Itu Dukhan ya. Kemudian baca Yasin. Nah saya mau tanya nih ibu-ibu, baca Yasin malam Jumat dibaca Yasin
Apa keutamaan Yasin? Ya, surat Yasin itu, ibu-ibu kalau baca terjemahannya, isi dari surat Yasin itu tentang dakwah sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada identiknya dengan orang yang meninggal. Cuma mungkin diambil ayat terakhir yang ada kun fayakun itu. Idza arada ayyakula kun fayakun. Mungkin itu. Kalau ibu baca terjemahnya, surat Yasin itu adalah bicaranya tentang dakwah. Gitu. Ya. Akhirnya para ulama memberikan keutamaan, ya, di antara keutamaan surat Yasin itu adalah untuk meringankan yang sakit-sakit. Jadi gini Bu, tepatnya kalau orang sedang dalam sakaratul maut, orang lagi sakit kritis, ibu bacanya apa? Yasin. Itu betul. Ya. Kenapa? Untuk meringankan rasa sakitnya. Jangan dibilang, kok dibacain Yasin, kan dia belum meninggal. Gitu. Orang baca Yasin seakan-akan doain supaya dia meninggal. Bukan Bu, bukan. Jadi keutamaan surat Yasin itu adalah untuk meringankan segala penyakit. Bahkan surat Yasin itu bisa melunasi hutang-hutang kita, mengeluarkan kita dari segala macam bentuk kesulitan. Itu fadilah. Kalau orang yang sudah meninggal, barulah dibacakan surat Al-Muluk. Itu yang tepat. Ya, walaupun baca apa aja dari Al-Quran mah tetap aja ya dapat pahala. Cuma kan kita cari yang tepatnya gitu. Ya. Pindah rumah bacanya apa? Selamatan rumah, Ar-Rahman. Ya, karena wujud syukur. Jadi kalau yang sifatnya senang, bahagia, rasa syukur gitu ya, itu bacanya Ar-Rahman. Ditambah lagi, selain Ar-Rahman ada surat apa kalau pindah rumah? Al-Baqarah. Al-Baqarah ibu-ibu. Jadi kalau baru nempatin rumah baru atau rumah baru direnovasi ya gitu, itu ahlul baitnya, penghuninya dianjurkan membaca surat Al-Baqarah. Di mana bacanya? Di setiap sudut-sudut tempat, di kamar-kamar, ya, dari depan sampai belakang, atas bawah kalau rumahnya tingkat. Bacakan surat Al-Baqarah. Nggak bisa, nggak sempet, setelin murotal pakai YouTube. Kan sekarang gampang ya Bu, setelin aja YouTube, udah ibu masak juga nggak apa-apa. Ya itu. Nah, itu jadi yang wisuda anak, kemudian pengajian pranikah, khitan, yang sifatnya syukuran bacanya Ar-Rahman. Pindah rumah ditambahin surat Al-Baqarah. Gitu. Jadi boleh. Jadi insya Allah pahalanya pun sama ya dengan orang yang membaca Al-Quran. Nah itu. Jadi jangan sampai salah. Jangan apa-apa Yasin terus ya Bu. Ya, ulang tahun Yasin, walimatus safar Yasin, pindah rumah Yasin. Kasihan tuh surat-surat yang lain nggak dibaca. Ya. Katanya kalau Yasin kan jantungnya Al-Quran begitu. Kalau surat Ar-Rahman bunganya Al-Quran. Nah itu jadi ya harus sama-sama. Al-Muluk itu sebagai munjiah. Jadi dibaca pada saat kalau sudah ada jenazah, ibu takziah itu sebenarnya bacanya cukup Al-Muluk. Ibu ziarah kubur bacanya Al-Muluk. Nggak usah baca Yasin. Ya. Di kuburan nggak perlu baca Yasin. Baca surat Al-Muluk udah cukup. Dan doa. Kenapa? Karena ahli kubur itu nggak ada yang
perlukan kecuali doa dari ahli warisnya yang solih dan solihah. Nah itu ya. Terus surat apa lagi? Ayat kursi. Nah, ibu ngamalin baca ayat kursi setiap keluar dari rumah, bacanya ayat kursi. Saya selalu pesan sama anak-anak saya kalau mau berangkat keluar rumah itu selalu baca ayat kursi. Untuk apa? Agar dilindungi mulai berangkat sampai pulang lagi. Ada juga doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Suami saya sampaikan kepada anak-anak baca sehari 3 kali minimal. Untuk apa? Agar kamu selalu dilindungi dari jahatnya orang-orang yang mau berbuat jahat kepadamu. Gitu ya. Jadi luar biasa Bu, Al-Quran itu setiap ayatnya, setiap suratnya membuat hati kita bahagia sebenarnya ya. Kenapa? Karena ada fadilahnya, ada keutamaannya gitu ya Bu Eva. Baik, yang kedua pertanyaan Ibu siapa Bu? Maaf, Ibu Lia. Membaca Al-Quran di dalam sholat, pengen baca yang panjang karena belum hafal, boleh nggak pakai handphone atau pakai Quran saku? Kalau sholat sunnah boleh, tapi kalau sholat wajib tidak boleh ya. Kenapa? Karena kalau sholat wajib kita harus konsentrasi 100% khusyuk gitu ya. Tetapi kalau sholat sunnah itu para ulama ada yang membolehkan, supaya apalagi kalau kita sebagai makmum ya Bu, sebagai makmum imamnya panjang-panjang banget baca ayatnya. Kalau kita nggak hafal ayatnya terus kita nggak baca, nggak bawa Quran saku misalnya gitu, buat kita ngantuk misalnya gitu nggak sih Bu? Kalau taraweh itu saya lihat ibu-ibu kebanyakan milih ya. Kalau imam yang biasa baca surat-surat pendek, ibu datang ke masjid, ntar besok dilihat jadwalnya ustadz siapa ya, wah kalau dia ini panjang nih bacaannya gitu kan, udahlah taraweh di rumah gitu nggak Bu? Di sini mah enggak, insya Allah di kompleks saya begitu. Nah caranya supaya kita juga bisa menikmati itu, silahkan ibu-ibu bawa Quran saku atau Quran yang per juz tuh ya, ada kan ya Quran yang per juz itu ibu bawa. Kalau ada yang punya terjemahannya itu lebih bagus ya. Jadi imamnya baca surat panjang, kita nyimak pakai Al-Quran kita boleh, tapi sholat sunnah, taraweh, tahajud, kalau misalnya tahajudnya jamaah ya, berjamaah itu boleh gitu. Kenapa? Itu adalah upaya kita untuk bisa fokus dan khusyuk ya. Karena saya yakin ibu-ibu kalau imamnya panjang bacaannya, sholat itu udah nggak khusyuk, banyak yang goyang-goyang ya kan, sebentar lagi ngantuk itu saya. Tapi kalau kita bawa Al-Quran saku kita enggak, kita fokus baca ini, bahkan kita jadi tahu ini imam lagi baca apa gitu. Ya, kenapa kok dia nangis gitu ya. Kalau kita nggak paham kan gitu, kenapa imam nangis kita diam aja ya, karena kita nggak tahu kenapa dia nangis ya. Jadi boleh, silakan bawa Quran saku atau pakai handphone yang terjemahan juga boleh, tetapi saran saya tidak pakai handphone ya, karena handphone ini sebenarnya musuh kita paling nyata gitu. Ibu-ibu niatnya mau ngelihat ini Al-Quran, tiba-tiba ada telepon masuk, ada WA masuk, teh kumaha itu nanti kalau lagi sholat, lagi begini ya, terus ada telepon masuk ya, terus ada WA masuk, baca tulisan WA-nya. Jadi tidak disarankan pakai handphone, karena ini sebenarnya yang ada di dalam handphone kita bukan disebut sebagai Al-Quran, itu adalah aplikasi Al-Quran ya. Bawalah mushaf, bawalah Al-Quran seutuhnya, yang kita lihat saja sudah dapat pahala, kita sentuh dapat pahala, kita lihat ayat-ayatnya dapat pahala, Masya Allah. Jadi boleh ya Bu Lia, juga ibu-ibu yang lainnya, siapkan Quran sakunya
untuk berjamaah dengan imam-imam yang bacaannya panjang. Kalau di saya itu, di kompleks saya waktu taraweh kemarin, satu malam itu tarawehnya 1 juz, tahajudnya juga 1 malam 1 juz ya. Jadi tapi alhamdulillah saya lihat tuh ibu-ibu pada semangat, semuanya pada pakai Quran itu, Quran terjemahan gitu ya. Alhamdulillah. Baik, ada lagi? Yahud. Ya, kalau ziarah kubur sebaiknya baca apa? Pertama tentunya wirid ya, wirid seperti misalnya ini Al-Fatihah, kemudian 5 ayat pertama Al-Baqarah, kemudian akhir Al-Baqarah, ayat kursi, baru trikul. Nah, habis trikul baca Al-Muluk. Setelah Al-Muluk baca doa, cukup. Jadi nggak perlu lama-lama sebenarnya. Ya, kalau ziarah kubur itu. Kalau ibu misalnya, saya mau menghadiahkan bacaan Yasin saya buat yang sudah meninggal, bisa dilakukan di rumah. Ya, jadi itu namanya tawasul ya, kirim pahala lewat bacaan Al-Quran kita, itu bisa di rumah aja gitu. Kalau kita lagi ke makam itu yang pendek aja gitu. Kenapa? Karena kita manusia itu kan banyak hajatnya ya, banyak kebutuhannya gitu ya. Jadi jangan sampai ziarah itu sesuatu yang memberatkan sehingga karena harus baca Yasin, atau mungkin ada yang nggak hafal atau repot misalnya mau bawa Yasin gitu. Jangan sampai karena alasan-alasan seperti itu tidak ziarah kubur. Maka buatlah ziarah yang efektif ya. Kalau mau menghadiahkan pahala dari bacaan surat Yasin kita atau surat-surat yang lain, kita di rumah saja bisa ya, seperti itu. Baik, ada lagi? Cukup? Ya. Alhamdulillah, ibu-ibu sholihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meninggalkan tempat yang mulia ini, kita bertemunya karena Allah, berpisah karena Allah. Mudah-mudahan dipisahkannya kita tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati jiwa kita hanya untuk Allah. Kita berdoa agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, kehilafan kita, ketidaktahuan ilmu kita gitu. Karena kita sebagai hamba yang lemah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan doa ini menjadi jalan mudah kita untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعل لنا وأولادنا من أهل القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Engkau yang maha menatap ya Allah. Tataplah kami yang duduk hadir dalam majelismu ini dengan tatapan kebaikan ya Rabb. Walau dosa-dosa kami begitu banyak di hadapanmu, ampuni ya Allah dosa-dosa kami, ketidaktahuan kami dalam urusan agama kami, ampuni maksiat-maksiat kami ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon kepadamu, berikan kami hati yang lembut agar kami mampu mentaatimu dengan sepenuh hati. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, penuhi hati-hati kami dengan cahaya Al-Quranmu ya Rabb. Ya Allah, ringankan jiwa ini, ringankan lidah ini untuk senantiasa menyebut namamu dan membaca ayat-ayat cintamu ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepadamu di tempat yang mulia ini ya Allah, jadikan kami semua sebagai ahlul Quran. Kumpulkan kami kelak di akhirat bersama para ahlul Quran, orang-orang yang hafal Quran, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya Allah, sejajarkan tempat kami kelak di akhirat bersama para malaikatmu yang mulia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Rabb kami mohon kepadamu ya Rabb, kuatkan kesabaran kami dalam menjalani hidup ini ya Rabb. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang senantiasa ikhlas menerima semua ketetapan yang telah Engkau tetapkan bagi kami ya Rabb. Ya Allah, jauhkan hati ini dari berbagai macam penyakit hati ya Rabb. Kumpulkan kami selalu dengan orang-orang yang baik, kumpulkan kami selalu dengan orang-orang yang salih ya Rabb. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Karuniakan kepada kami anak cucu keturunan orang-orang yang saleh ya Rabb, dari ahlul Quran, ahlul ilmi dan ahlul kebaikan ya Rabb. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Rahman. Kami mohon kepadamu, mudahkan semua urusan kami, lapangkan rezeki kami ya Allah, lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Jikalau ada hari ini orang tua kami yang sedang sakit, beri kesembuhan ya Allah. Jikalau ada hari ini orang tua kami yang sedang bersedih, gembirakan hatinya dengan caramu ya Rabb. Ya Rabbana, bahagiakan kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa mereka, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Jikalau ada orang tua kami yang telah wafat ya Rabb, ampuni dosa-dosa mereka, terima semua amal baiknya ya Rabb, lapangkan alam kuburnya, terangi alam kuburnya dengan cahayamu yang tiada pernah pudar. Ya Rabbana, jikalau satu saat nanti Engkau izinkan kami untuk masuk ke dalam surgamu ya Rabb, pertemukan kami dengan kedua orang tua kami ya Rabb, pertemukan kami dengan ayah kami, dengan ibu kami, dengan pasangan kami, anak cucu keturunan kami ya Rabb. Ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah,
Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Saat kami di dunia ini sering bareng bersama mereka ya Rob. Ya Rabbana, rahmatilah kami, berkahilah hidup kami ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita pada siang hari ini. Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.